Ukiran itu sangat hidup. Dulu nggak ada gapura itu. Penanda masuk desa Kenongko hanya sebuah tugu kecil. Wuri hampir mencapai gapura ketika tiba-tiba muncul sosok orang berpenampilan layaknya orang gila menghadang jalannya. Rambutnya gimbal, wajahnya dipenuhi dengan jambang dan kumis yang nggak terawat. Kumisnya sudah nggak terawat. Pakaiannya compang-camping dan orang itu memegang sebuah tali ukurannya kurang lebih 1 meter. Yang bagian ujung tali itu diikat sebuah batu berukuran sekitar 1 kepalan orang dewasa lah. Tali itu berujung batu. Tali yang berujung batu itu ya digerakkan ke sana kemari, ya pokoknya ngawur begitu. Kalau terkena pastilah sakit. Wuri berhenti, hatinya takut jika tiba-tiba orang itu menyerangnya. Pandangannya berkeliling mencari siapapun yang mungkin bisa menolongnya. Mungkin ada orang kah yang bisa bantu dia. Tapi gak ada siapapun di situ. Maaf, permisi, saya mau lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih yang sudah membuka video ini. Jadi pada segmen ini saya mau bercerita tentang misteri desa tanpa suara azan. Sebenarnya misteri desa tanpa suara azan ini saya sudah buatkan videonya pada sebelumnya, mungkin udah beberapa bulan yang lalu. Teman-teman sudah banyak tonton, tapi banyak sekali yang komentar ya mungkin bisa kecelaan. Ini penyampaian jelek, ini begini. Ya, demi memperbaiki kredibilitas demi memperbaiki dan kenyamanan teman-teman menonton video ini, saya rela membuat lagi, saya perbaiki lagi. Jadi jangan lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Pak, desa Kenongko masih jauh ya. Seorang perempuan muda berusia sekitar 25 tahunan terdengar bersaing dengan suara angkutan desa yang sedang melaju di jalanan desa yang terletak di Pegunungan Mentilung. Perempuan itu bernama Wuri Sukmawati. Masih sekitar 1 kilo lagi, Mbak. Sang kernet bertanya. Mbaknya mau turun di sana? Seorang ibu-ibu parubaya yang duduk persis di sebelah Wuri bertanya dengan wajah yang heran. Iya Bu, Wuri menjawab dengan sedikit tersenyum mengulas di bibirnya. Asli orang sana Mbak? Iya, cuma sudah hampir 8 tahun baru pulang sekarang. Baru selesai sekolah sambil mondok di kota Bu, ujar Wuri sekaligus menerangkan alasan kenapa baru pulang. Oh pantes berani hendak masuk desa itu sendirian. Si ibu itu bergumam, tetapi Wuri mendengarnya. Kenapa Bu? Ah, enggak apa-apa. Mbaknya sendirian ke desa Kenongko? Iya Pak. Sang kernet kembali bertanya setelah beberapa saat nggak ada percakapan di antara penumpang-penumpang itu. Mbaknya hebat ya. Mbaknya pasti punya ilmu linuwih sampai berani ke sana sendirian. Perempuan pula. Sang kernet memuji tulus. Mungkin karena memang melihat penampilan Wuri ini yang begitu tenang, sopan, juga berwibawa. Tampilan luar Wuri yang mengenakan jilbab instan berwarna hitam berukuran lebar dipadukan dengan atasan tunik berwarna abu-abu tua dan bawahan berupa kulot berwarna hitam menambah kesan percaya diri Wuri. Wuri nggak menyahut ucapan sang kernet, dia hanya tersenyum kecil. Dalam benaknya, dia heran kenapa orang-orang dalam angkutan desa ini bersikap aneh. Bukannya desa Kenongko itu yang diingat oleh Wuri itu sama saja dengan desa-desa lainnya yang berada di Pegunungan Mentilung itu. Apanya yang membuat mereka heran? Wuri berani ke sana sendirian. Wuri nggak ambil pusing lah. Sudah Wuri nggak ambil pusing dengan tatapan para penumpang angkutan lainnya. Dia memilih fokus kemudian sambil berzikir. Kiri, suara sang kernet angkutan desa yang ditumpangi Wuri berhenti. Mbak, sudah sampai. Ini jalan menuju desa Kenongko. Sang kernet memberitahu Wuri, kemudian Wuri segera turun. Punggungnya menggendong tas ransel, sedangkan tangan kirinya menjinjing kardus ukuran sedang. Kemudian sang kernet juga mengambilkan barangnya, ya 1 tas lagi yang ukurannya agak besar yang disimpan di bagian tengah angkut tapi agak di belakang begitu. Nah, setelah semuanya barangnya sudah turun, Wuri segera membayar ongkos naik angkutan desanya tadi itu. Nah, kemudian angkutan desa itu kemudian melanjutkan perjalanannya. Dengan susah payah, Wuri membawa barang-barang bawaannya. Tangan kanannya menjinjing tas berisi pakaian, sedangkan tangan kirinya bawa kardus berisi oleh-oleh. Dia harus berjalan kurang lebih sekitar setengah kilometeran lah untuk sampai tempat yang dituju rumah orang tuanya. Ada rasa takut dalam hatinya saat harus melintas hutanan jati sendirian. Dulu hutan jatinya masih sedang dalam penanaman saat dia pergi dulu.
Sekarang pohonnya sudah tinggi-tinggi dan membuat suasananya tuh teduh sekaligus agak gelap di bawahnya. Wuri beberapa kali berhenti, dia agak heran melihat perubahan jalan desanya ini. Jalan yang sudah dikeraskan tapi bukan aspal ya, tetap batu-batuan, tetapi batu-batuan kecil yang diratakan rapi. Dan menjelang masuk desa itu, Wuri menjumpai sebuah gapura selamat datang yang sangat megah dengan ukiran gambar naga dengan kepala yang besar dan aksara Jawa, Hana Caraka begitulah. Wuri berhenti mengamati ukiran itu, perlahan dibacanya tulisan-tulisan yang menghiasi itu. Meskipun sudah lama nggak mempraktekkan membaca aksara Jawa, tetapi Wuri masih mampu untuk sekedar membaca tulisan pendek itu. Tulisan yang berbentuk melengkung itu berbunyi selamat datang di desa Kenongko. Di awal dan di akhir kata ada sebuah lambang berupa kepala naga yang kecil dengan mulut yang menganga, serupa dengan ukiran pada tiang gapuranya. Hanya saja ukiran pada tiang gapura naganya berwujud utuh dari kepala sampai di ekor. Wuri bergidik melihatnya, dia ngerli dia. Ukiran itu sangat hidup. Dulu nggak ada gapura itu. Penanda masuk desa Kenongko hanya sebuah tugu kecil. Wuri hampir mencapai gapura ketika tiba-tiba muncul sosok orang berpenampilan layaknya orang gila menghadang jalannya. Rambutnya gimbal, wajahnya dipenuhi dengan jambang dan kumis yang nggak terawat. Kumisnya sudah nggak terawat. Pakaiannya compang-camping dan orang itu memegang sebuah tali ukurannya kurang lebih 1 meter. Yang bagian ujung tali itu diikat sebuah batu berukuran sekitar 1 kepalan orang dewasa lah. Tali itu berujung batu. Tali yang berujung batu itu ya digerakkan ke sana kemari, ya pokoknya ngawur begitu. Kalau terkena pastilah sakit. Wuri berhenti, hatinya takut jika tiba-tiba orang itu menyerangnya. Pandangannya berkeliling mencari siapapun yang mungkin bisa menolongnya. Mungkin ada orang kah yang bisa bantu dia. Tapi gak ada siapapun di situ. Maaf, permisi, saya mau lewat. Wuri mencoba berkomunikasi baik-baik dengan orang itu, ternyata membalas dengan menatapnya tajam. Orang itu membalas dengan menatapnya tajam. Saya mau lewat, tolong jangan ganggu saya. Saya mau berkunjung ke desa Kenongko. Wuri memberanikan diri menyampaikan tujuannya datang. Jangan lewat jalan ini, carilah jalan lain. Tidak ada seorang pun yang boleh lewat sini. Ternyata orang itu bisa bicara dan menjawab ucapan Wuri dengan suara yang berat. Tangannya menunjuk ke arah sebuah jalan setapak yang membelah hutan jati yang rumputnya sudah agak tinggi. Ya, pertanda jarang dilewati orang. Nyali Wuri kemudian menciut dan memilih menuruti kemauan orang itu dengan masuk desa Kenongko tanpa lewat jalan utama. Sepanjang jalan pikirannya nggak henti memikirkan orang berpenampilan seperti orang gila tadi. Wajahnya seperti nggak asing begitu. Jalan setapak yang dilalui Wuri untuk melintas rumah orang tua Wuri bagian belakang sebenarnya lebih dekat. Ya, hanya saja memang kondisi jalan yang jarang dilewati oleh orang sehingga membuat jalan setapak tersebut ditumbuhi rumput dengan ketinggian sekitar 30 cm dan menyulitkan Wuri untuk melangkah. Akhirnya Wuri sampai juga di halaman belakang rumahnya orang tuanya itu. Langkah Wuri seketika terhenti. Rumah orang tuanya nampak seperti nggak berpenghuni. Rumput liar yang menjalar-jalar tumbuh di beberapa bagian teras belakang. Wuri meletakkan barang bawaannya, kemudian berkeliling mengitari rumah. Kini dia berada di bagian depan rumah. Kondisinya sudah parah. Beberapa genteng nampak jatuh di lantai teras. Wuri berjalan mendekati dan mencoba mengucap salam, tapi hasilnya nihil, nggak ada sahutan dari dalam rumah sama sekali. Dia kemudian mengintip lewat jendela, sekalipun ada tirainya yang menghalanginya, Wuri masih bisa melihat isi rumah melalui celah tirai yang agak tersibak. Barang-barangnya masih sama seperti di 8 tahun silam. Hanya saja lantainya kotor dan dindingnya dipenuhi rumah laba-laba. Kemudian ia mencoba membuka pintunya, ternyata terkunci. Kemudian Wuri akhirnya memilih pergi dan kembali ke tempat dia menaruh barang bawaannya tadi, di belakang bagian rumah. Di bagian belakang rumah. Nah, hatinya itu berkecamuk dan menyimpan banyak pertanyaan. Kemana bapak dan ibunya ini? Kenapa rumah kosong seperti lama nggak ditinggali? Padahal selama ini hampir tiap bulan Wuri mengirim surat dari pondok dan selalu dibalas. Lalu siapa yang biasa membalas? Wuri kemudian mengangkat barang bawaannya dan berjalan ke arah rumah bagian samping rumah orang tuanya itu yang berjarak kurang lebih 100 meter. Rumah itu adalah rumah Pak D dan Budenya. Kondisinya berbanding terbalik dengan rumah
kedua orang tuanya. Justru rumah Pak D dan Budenya ini nampak lebih bagus dari terakhir Wuri melihatnya. Halamannya yang luas, sangat bersih dan rapi di situ. Pohon mangga yang dulu sering Wuri panjat kini sudah besar dan tinggi, sehingga membuat suasana itu teduh dan sejuk. Apalagi di siang hari yang terik seperti sekarang ini. Wuri kemudian memasuki teras rumah yang rumah besar itu dan mengetuk pintunya. Tuk 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 tuk. Assalamualaikum Pak D, Bude. Iya sebentar, sahut seseorang dari dalam rumah. Terdengar suara langkah kaki menuju pintu. Priet, pintu itu terbuka. Seorang perempuan paruh baya muncul dari dalam. Orang itu terbelalak kaget menatap Wuri. Wuri, kamukah itu, Nduk? Katanya. Ya Bude, ini Wuri. Budenya Wuri yang bernama Sumi itu memeluk Wuri. Sesekali wajahnya menatap Wuri untuk memastikan bahwa penglihatannya itu nggak salah. Sosok yang berada di depan itu benar-benar Wuri. Keponakannya yang sudah sangat lama nggak pulang. Bude Sumi melepas pelukannya dan mengajak Wuri masuk ke dalam rumah. Wuri disuruhnya duduk di salah satu kursi yang terletak di ruang tamu. Bude kemudian masuk ke dalam mengambil minuman dan kue untuk Wuri. Saat sendirian, Wuri kemudian memperhatikan sekeliling ruang tamu Bude Sumi. Bentuknya masih sama, tetapi perabotannya sudah banyak yang berubah, termasuk kursi yang didudukinya. Sandarannya berupa ukiran naga, seperti yang dia lihat di gapura masuk desa tadi. Kapan kamu datang, Dok? Pertanyaan Bude Sumi membuat Wuri lupa soal ukiran naga. Iya, Bude. Kapan kamu datang? Katanya. Bude Sumi mengulang lagi pertanyaannya. Tangannya sembari tangannya itu meletakkan nampan berisi 2 cangkir teh hangat dan 1 toples roti panggang. Baru saja Bude, oh ya, apa ayah sama ibu pindah ya? Oh, rumahnya sepi kayak nggak ditempati gitu. Loh, bukannya ayah dan ibumu itu menyusul kamu ke pondok? Gak ada Bude. Sudah hampir 3 tahun Wuri nggak pernah dijenguk, nggak pernah disambangi sama ayah maupun ibu. Masa sih, Nduk? Iya Bude, Wuri nggak bohong. Makanya Wuri pulang mau melihat keadaan ayah sama ibu langsung. Kalau surat sih hampir tiap 2 bulan sekali ayah dan ibu mengirimnya untuk Wuri. Tapi isi suratnya itu ya cuma kabar biasa, nggak ada yang penting apapun. Termasuk pindah rumah di situ nggak disampaikan. Bude Sumi semakin heran dengan jawaban Wuri. Kini dia pindah duduk di samping Wuri. Wuri, beberapa tahun lalu ada sebuah mobil pickup yang menjemput ayah sama ibumu. Pas Bude tanya mau kemana, kata kernetnya mereka dicarter sama ayah dan ibu kamu untuk pindahan. Ayah dan ibu kamu mau pindah ke sebelah pondok tempat kamu menuntut ilmu itu. Gitu, Nduk. Tapi kok ayah sama ibu nggak pernah cerita apa-apa ya di surat itu yang mereka kirim itu. Lagi pula kalau memang pindah dekat pondok kan Wuri, kenapa ayah sama ibu tidak pernah menengok Wuri di pondok? Selama Wuri mondok baru 2 kali ayah dan ibu menjenguk. Pertama pas mengantarkan aku mondok dan yang kedua pas aku sakit. Kira-kira 2 tahunan setelah ditengok yang pertama. Setelah itu ayah dan ibu nggak pernah lagi datang sama ibu. Hanya suratnya saja yang selalu datang. Sudah bercerita panjang lebar. Bude Sumi mendengarkan dengan penuh keheranan. Terus mereka kemana Bude? Wuri kembali bicara. Kini dia menanyakan keberadaan ayah dan ibunya. Bude juga nggak tahu Dok. Terus Wuri gimana Bude? Wuri nampak kebingungan dengan kenyataan yang dihadapinya. Ayah dan ibunya sama sekali nggak punya saudara lain selain Bude Sumi. Bude Sumi ini sendiri merupakan istri dari Pak Dicokro. Nah, Pak Dicokro ini kakak dari ayahnya. Wuri kini mulai nangis kecil, harapannya bisa bertemu dengan orang tuanya jauh. Sudah Ndok, jangan menangis. Kamu boleh tinggal di sini sesuka hati kamu sampai keberadaan ayah dan ibumu diketahui. Nanti kita pikirkan sama-sama apa jalan keluarnya. Kita tunggu Pak Adingmu pulang dulu. Bude Sumi mendekap Wuri di dadanya. Tangannya mengelus-ngelus kepala Wuri yang ditutupi kerudung. Wuri sedikit tenang, diperlakukan begitu baiknya oleh budenya itu. Sekarang kamu bawa barang bawaanmu ke dalam kamar dulu ya. Istirahat dulu, kamu pasti kecapean. Bude Sumi berkata lagi, tangannya menuju sebuah kamar yang berada di samping ruang tamu.
Wuri menurut. Dia keluar untuk mengambil barang-barangnya dan kemudian membawa masuk ke dalam kamar. Dia kemudian menutup pintunya. Selanjutnya dia membaringkan diri di ranjang yang lagi-lagi kepala ranjangnya berhias ukiran naga. Pikiran Wuri sibuk menerka segala sesuatu yang menurutnya aneh itu. Bagaimana mungkin ukiran gapura masuk desa, ukiran di sandaran kursi Bude Sumi, sama ukiran kepala ranjang yang sekarang dia tiduri bisa sama persis coraknya. Wuri kemudian berbalik dari tidurnya, ya telentang dan sekarang beringsut maju. Tujuannya untuk bisa melihat lebih dekat lagi ukiran kepala naga itu. Nampak mulut kepala naga itu menganga dengan lidah sedikit terjulur dan kedua bola matanya menonjol layaknya sedang melotot. Di atas kepalanya ada semacam tanduk yang nggak begitu panjang. Wuri bergidik sendiri saat memandang lama ukiran tersebut. Matanya nampak hidup dan menatapnya tajam. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wuri kemudian mengedipkan matanya dan segera mengalihkan pandangannya dari natap kepala naga itu. Kemudian kembali ke tempat semula. Pikirannya sekarang menerawang jauh mengingat semua kejadian yang dialami hari itu. Lama-lama Wuri terlelap. Dia kemudian tertidur. Kemudian dia terbangun saat sebuah benda melayang masuk ke dalam kamarnya lewat jendela yang terbuka. Meskipun jendela itu sudah ada tralisnya, tapi modelnya renggang. Nah, sehingga benda besar sekepalan tangan pun bisa masuk. Wuri seketika bangun dan meraih benda yang mendarat di kasur itu, yang menjadi alas tidurnya itu. Rupanya sebuah batu kecil yang dibungkus kertas putih. Kemudian kertas itu dibukanya yang melapisi dan kemudian kertas itu dirapikan. Kertas tersebut berisi tulisan berwarna merah. Tulisannya itu apa? Hati-hati dengan Pak De Cokro, dia musuh dalam selimut. Wuri mengernyit saat selesai membaca tulisan itu. Dia bingung dengan maksudnya. Pak De Cokro adalah suami Bude Sumi. Seingat Wuri, orangnya sangat baik. Seketika bayangan nampak terlihat oleh mata Wuri. Wuri kemudian segera bangkit dan berjalan menuju jendela. Bukanya jendela itu lebar-lebar. Kedua jendela yang semula hanya dibuka satu, ya ini. Kemudian nggak nampak siapapun dari tempat dia berdiri. Wuri penasaran dan beranjak keluar rumah dan kemudian pergi ke samping rumah, tepat di samping kamarnya itu. Nggak ada siapapun di luar. Yang ada hanya semak-semak dan pemandangan hutan jati ketika kita melihat pemandangan jauh gitu. Kemudian Wuri kembali masuk ke dalam rumah. Kini dia pergi ke dapur. Dilihatnya Bude Sumi sedang mengerjakan sesuatu. Bude sedang apa? Kamu Dok, Bude sedang memasak gulai nangka ini. Nangka muda kesukaan Pak Demo. Sebentar lagi Pak Demo pulang dari ladang, dia pasti lapar. Kamu juga suka kan Dok? Wuri mendekati Bude Sumi dan kemudian mulai membantu budenya dengan mencuci piring kotor yang ada di tempat cucian piring. Saya apa saja suka Bude, yang penting halal. Di pondokan Wuri sudah biasa makan apa saja yang disediakan oleh pondok. Nggak bisa pilih-pilih, katanya Wuri. Iya, ponakanku ini kan lulusan pondok kok ya. Pasti sudah biasa digembleng untuk bisa syukur dan nerima dengan apa yang ada. Bude bisa saja. Wuri tersenyum simpul dengan ucapan budenya. Namun memang benar kenyataannya, selama 8 tahun menimba ilmu, sudah sangat banyak pengalaman Wuri yang Wuri rasakan. Salah satunya adalah bisa bersyukur soal makanan. Bude, Mas Saka kemana ya? Saka yang dimaksud Wuri ini adalah Saka Mahesa. Dia adalah anak sematawayang budenya. Dia dulu adalah teman sekaligus kakak yang sangat baik. Dimanapun Wuri bermain, bisa dipastikan ada Saka di sampingnya. Meskipun Saka berusia 3 tahun lebih tua, mereka nggak lagi bersamaan saat Wuri pergi dari desanya untuk mondok sekaligus sekolah di kota. Bude Sumi mematikan kompor minyaknya setelah memastikan gulai nangka mudanya itu sudah enak rasanya. Wuri juga sudah selesai mencuci piring. Ini dia duduk di kursi. Bude Sumi mendekati Wuri dan duduk di kursi sebelahnya. Sudah hampir 3 tahun ini Saka sakit Dok. Sakit apa Bude?
Sudah diperiksakan, raganya sih nggak sakit dok, jiwanya yang terganggu. Setiap hari Saka keliling desa dengan membawa batu yang diikat tali, menakut-nakuti siapapun yang ia temui. Beberapa kali kami pasung karena membahayakan, tetapi dia selalu saja bisa lolos. Fisiknya sudah nggak terurus lagi karena kami kewalahan saat memegangnya. Alhasil kami hanya bisa membiarkannya. Ingatan Wuri langsung tertuju pada orang gila yang menghadangnya tadi. Mungkinkah itu Saka? Sudah diobatkan ke kota, Bude. Kami tidak bisa membawanya, Dok. Dia malah melawan dan mengamuk saat tahu akan diperiksakan. Untungnya Saka nggak pernah menyakiti ataupun menyerang siapapun. Lagi pula Pak Demu juga nggak setuju jika diobatkan ke kota. Katanya buang uang iya, sembuh juga belum pasti. Daripada ribut sama Pak D, Bude memilih mengalah. Ada nada getir dari ucapan Bude Sumi. Siapa yang nggak sedih jika anak semata wayangnya sakit jiwa? Wuri kemudian memeluk budenya. Sembari dia bilang, sabar ya Bude ya, doakan saja terus agar Masaka sembuh. Pasti Dok. Keduanya kemudian larut dalam suasana sedih. Kalian ini kenapa? Sebuah suara berat tiba-tiba terdengar jelas di telinga Wuri. Sontak Wuri kemudian menoleh ke memastikan siapa yang datang. Kira-kira siapa yang datang? Kalau teman-teman sudah menyimak cerita yang sebelumnya pasti tahu. Terima kasih yang sudah menyaksikan, lanjutannya pada part selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.